Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video episode keempat kali ini, kami dari tim Trio Aji Official akan menjelaskan penyebab kematian ayam broiler pada usia 1 hingga 10 hari. Bahkan tidak jarang juga kami temukan pada ayam usia 11 hari hingga panen. Kami yakin kerap muncul pertanyaan dari teman-teman peternak pemula bahwasanya kenapa ayam broiler yang banyak mati padahal terlihat sehat. Nah, dalam video kali ini kami akan coba jelaskan. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Trio Aji Official, boleh di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Terdapat beberapa faktor kenapa ayam broiler dapat mati padahal masih terlihat sehat. Pertama, penyakit. Penyakit di sini biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus dari internal kandang sendiri. Bakteri ataupun virus ini bersifat akut dan menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Lingkungan yang tidak bersih dan kotor serta lembab merupakan kondisi ideal untuk pertumbuhan agen penyakit penyebab kematian ayam. Kematian ayam yang disebabkan oleh bakteri atau virus dapat dibedakan dari pola kematiannya. Pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri, pola kematian cenderung stabil, yaitu terjadi kematian setiap hari namun tidak terjadi peningkatan jumlah kematian. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh virus memiliki pola kematian yang tidak stabil, yaitu jumlah kematian meningkat 2 hingga 5 kali lipat setiap hari. Selain itu, kondisi heat stress atau stres panas bisa menjadi faktor lain ayam mengalami kematian mendadak. Pada saat heat stress, kekentalan darah meningkat, sehingga meningkatkan kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Beberapa penyebab heat stress ini antara lain kepadatan yang tinggi dan terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Pemberian anti-heat stress dapat menurunkan kasus heat stress. Kedua adalah masalah teknis. Penyebab kematian teknis ini biasanya disebabkan oleh peternak. Faktor ini meliputi kesalahan manajemen pemeliharaan dan manajemen pakan. Dalam manajemen pemeliharaan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, suhu dan kelembapan. Sejak permulaan musim pancaroba seperti musim penghujan, sering terjadi peningkatan kejadian penyakit pada ayam. Keadaan ini disebabkan oleh cuaca yang selalu berubah antara panas dan hujan pada awal pergantian musim. Ketika musim hujan tiba, kelembapan udara menjadi tinggi. Keadaan seperti ini yang menjadi pemicu stres pada ayam. Stres panas tidak hanya disebabkan oleh cuaca panas, tetapi juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suhu dan kelembapan. Saat cuaca panas, ayam akan mengeluarkan panas dan tingkat konsumsi pakan akan menurun untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu tubuh. Oleh karena itu, biasanya pada siang hari, teman-teman harus memperhatikan pergerakan ayam. Apabila pernafasan ayam terbilang cukup cepat, itu menandakan suhu ayam sedang meningkat. Salah satu cara yang kami rekomendasikan adalah menjaga suplai air minum ayam agar ayam tidak mengalami dehidrasi. Selanjutnya, sirkulasi udara. Hal ini merupakan sesuatu yang penting bagi kandang ayam. Ayam seumur hidupnya menghabiskan waktu di dalam kandang. Ayam membutuhkan sirkulasi udara yang segar untuk bernafas dan tumbuh. Ayam juga mengeluarkan feses, gas buangan, serta panas tubuh. Pemanas juga membutuhkan oksigen dalam pembakaran dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Feses dan air yang dikeluarkan oleh ayam akan diserap oleh sekam yang kemudian mengalami penguraian menjadi amonia dan H2O. Oleh karena itu, sirkulasi udara dan kebutuhan oksigen di dalam kandang harus lancar. Maka dari itu, sangat penting bagi teman-teman peternak untuk terus memperhatikan sirkulasi udara kandang. Hal yang kami rekomendasikan adalah teman-teman harus membuka pintu ataupun terpal ataupun penutup kandang pada pagi hingga sore hari sehingga sirkulasi udara dapat berotasi secara maksimal. Selanjutnya yaitu perlakuan fisik. Ayam terutama saat berumur 1 hingga 10 hari sangat rentan terhadap perlakuan fisik. Ayam di usia tersebut memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan ayam dewasa. Perlakuan fisik saat seleksi, pindah ayam, dan pemberian pakan harus lebih diperhatikan. Penanganan harus sesuai dengan etika kesejahteraan hewan. Petugas kandang juga sebaiknya berhati-hati agar ayam tidak terinjak saat petugas melakukan kontrol kandang, pemberian pakan, ataupun pemberian obat pada ayam yang mengalami sakit. Selain kita harus memperhatikan kandang, kebersihan,
lingkungan, kelembaban udara, dan lain-lain, kita juga harus memperhatikan pengaturan pakan ataupun pemberian makan. Dalam pengaturan pakan, hal yang harus diperhatikan adalah penyimpanan pakan dan jumlah pemberian pakan. Pakan ayam broiler dari pabrik sudah sesuai standar dengan kebutuhan ayam. Namun, penyimpanan pakan yang tidak benar dapat menyebabkan pakan berjamur. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan pakan tersebut mengandung racun atau jamur beracun yang menyebabkan ayam dapat terinfeksi sehingga menyebabkan kematian. Sehingga sangat kami sarankan bagi teman-teman peternak dalam menyimpan pakan ayam sebaiknya tidak pada tempat yang rentan lembab ataupun basah. Salah satu cara yang kami rekomendasikan yaitu dialas dengan kayu atau balok sebelum penyusunan pakan ayam. Selain memperhatikan penyimpanan pakan ayam, kita juga harus memperhatikan jumlah atau kuantitas dalam pemberian pakan ayam. Jumlah pakan yang kurang dapat menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan ayam tidak maksimal, sehingga target panen ayam sangat mungkin tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu, kurangnya pakan ayam akan memicu timbulnya kompetisi antara ayam satu dengan yang lain untuk memperoleh pakan. Dan ayam akan memakan benda-benda lain yang terdapat di sekitar kandang seperti tali rafia, sekam, karet, dan lain-lain. Ayam yang kuat akan mendapatkan pakan yang cukup untuk tubuhnya, sedangkan ayam yang kalah kompetisi tidak akan mendapat asupan yang cukup untuk tubuhnya. Kurangnya nutrisi yang berkelanjutan menyebabkan gangguan pencernaan, pertumbuhan terhambat, gangguan saraf, dan berakhir pada kematian. Mungkin untuk penjelasan video keempat kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka terhadap video kali ini, boleh di like ataupun di share ya, agar kita semua dapat sama-sama belajar. Terima kasih.